Indonesia, balik lagi di Make Show Let's Make a Profit. Oke, nama saya Rifda. Kali ini saya nggak sendirian, bakal ditemenin sama mentor muda, profesional, cakep sih katanya. Siapa lagi kalau bukan Master Devan DAG. Halo semua. Nah, apa kabarnya Master? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Master udah berapa lama sih di bidang apa bisnisnya nih? Bisnis trading forex ya? Dari tahun sebenarnya dari zaman sekolah, katakanlah dari tahun 2017 saya udah masuk di bisnis trading ini sendiri. Lama ya berarti. Kalau nggak salah dengar-dengar Master tuh ada julukannya sendiri ya, tekniknya apa sih namanya? Iya, itu namanya metode boom scalping express gitu. Bentar. Kenapa dinamain boom scalping express? Iya, jadi boom scalping express ini adalah metode yang saya buat sendiri. Kenapa? Karena saya itu kan orang yang tipikal selalu menggunakan yang namanya lot besar, gitu kan. Nah, makanya saya menggunakan boom scalping express ini, yang dimana saya akan mencari area golden ratio atau area golden moment suatu harga untuk menggunakan lot besar dengan transaksi yang lebih sedikit. Gitu. Lotnya berapa sih Master kalau yang gede? Nah, walaupun lotnya saya besar, saya pun tetap menggunakan yang namanya resiko kerugian, yang dimana saya pun tidak pernah menggunakan modal saya itu sampai di atas 20%. Paling saya menggunakan lot saya itu dari 10% dari modal saya sendiri. Gitu. Jadi tetap menggunakan money management yang benar. Ya penting dong money management. Kita balik lagi ya ke topik pertama kita, yaitu membahas tentang perbedaan trading forex, binary option, dan cryptocurrency. Menurut sudut pandang Master Devan nih terhadap trading forex, cryptocurrency, sama binary option apa sih? Kan kayaknya nih lagi hype banget ya. Sudut pandang yang pertama dari trading forex sendiri, menurut saya trading forex adalah salah satu bisnis investasi yang sangat risiko besar. Tapi dengan kita punya teknikal atau kita punya money management dan sudah mengetahui cara ilmunya, kita sudah bisa menguasai atau bisa meminimalisir kerugian itu atau meminimalisir kerisikoan itu dengan cara kita belajar bareng-bareng. Itu sih kalau misalkan dari binary option ya. Binary option itu saya sih tidak menganjurkan ya. Kenapa? Karena memang binary option ini kan dari bahasanya aja dua pilihan yang dimana naik atau turun. Kita bisa pilih satu. Dan banyak orang yang mengatakan bahwasannya binary option ini adalah judi atau gambling. Jadi saya tidak menyarankan itu, apalagi untuk agama muslim mungkin ya tidak menyarankan. Dan satu lagi cryptocurrency ya. Cryptocurrency ini menurut saya sendiri sebenarnya sekarang itu cryptocurrency ada dua, itu tipe yang futures sama juga yang gold spot. Kalau misalkan di gold spot sendiri ya, di cryptocurrency ini salah satu investasi yang sebenarnya dalam kita punya resiko besar atau kerugian yang besar itu sebenarnya nggak terlalu beresiko seperti di trading forex ya. Cuman kalau misalkan di cryptocurrency ini kan dia yang di spotnya itu membeli di harga rendah, menjual di harga tinggi kan. Contohnya saya punya cryptocurrency. Cuman sampai sekarang saya punya cryptocurrency belum sampai profit, bahkan uang saya itu dari modalnya sekian benar-benar minus banget karena memang sekarang cryptocurrency lagi hancur banget. Gitu. Oh berarti trading forex ini sistemnya dua arah atau satu arah? Trading forex ini dua arah. Yang lainnya tuh tentang binary sama itu dua arah satu arah? Sama juga sebenarnya dari binary option dan di crypto yang futuresnya juga ada dua arah. Cuman baik lagi saya bilang bahwasannya yang di futures ini memang agak sedikit dengan resiko besar. Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan modal dan resiko atau money management yang benar, itu dengan kerugian itu benar-benar gampang banget buat kita rugi. Makanya harus belajar step by step gimana cara kita menggunakan money management, gimana cara kita meminimalisir kerugian dengan cara belajar bareng-bareng. Gitu. Oke. Menurut Master nih kan setiap bisnis nih pasti ada untung ruginya. Ada nggak sih keunggulan dari setiap si forex, binary option, sama cryptocurrency, ada nggak sih keunggulan? Keunggulan dari trading forex. Ya. Keunggulannya ya sebenarnya di trading forex ini menarik banget ya. Saya sudah pernah menjalankan beberapa investasi di trading ini sendiri, yang dimana saya pernah main di binary option, pernah saya di trading forex juga pernah, mungkin pernah juga di YouTube-nya di Dimis Jakarta saya pernah di interview tentang pahitnya saya pernah rugi 50 juta, tapi alhamdulillah saya sudah bisa recovery bahkan melebihi semuanya itu dari trading forex. Dan dari cryptocurrency sendiri jujur saya belum merasakan, walaupun memang banyak orang yang mengatakan di cryptocurrency pun sekarang itu lagi gila-gilaan banget. Itu sih sudut pandang saya. Kalau Bitcoin itu masuknya kemana sih? Cryptocurrency. Kan Bitcoin itu kan mata uang digital kan, yang dimana cryptocurrency ini adalah suatu aset mata uang digital yang dimana ada
ada Bitcoin, ada XRP, ada ZIL. Nah saya tuh beli ZIL sama Doge. Sampai sekarang menurut saya belum balik-balik gitu karena masih anjlok banget. Kalau misalkan balik pasti banyak dong ya duitnya. Ya nggak tahu juga sih karena memang modalnya nggak gede banget sih. Jadi gitulah, lebih menurut saya sih lebih enak di forex gitu. Kenapa saya bilang lebih enak di forex? Karena ya di forex ini apalagi di XAUSD mungkin ini pas dengan volatilnya yang tinggi kita bisa mencari peluang keuntungan dengan gampang gitu. Jadi kalau kita sudah punya resiko kerugiannya dan kita juga sudah punya planning profitnya kita per hari itu berapa gitu. Kalau trading forex tuh kita ngambil keuntungannya dari mana sih Mas? Boleh dong kasih tahu ke sobat resi rumah, siapa tahu kan masih ada yang pemula. Ya, kita mencari keuntungannya itu dari nilai suatu harga. Contohnya kalau misalkan di XAUSD, nilai harga emasnya itu yang kita dapat keuntungannya. Contoh, misalkan harga per troy ounce-nya itu di emas itu 1780 per troy ounce kan. Kita ambil posisi buy, melakukan pembelian yang dimana kalau misalkan kita melakukan pembelian, maka kita mengharapkan harga naik. Ketika kita membeli di 1780 dan dia naik ke 1780 per troy ounce, maka kita mendapatkan profit 50 pips atau 5 poin. Nah, kalau misalkan kita menggunakan satu lot transaksian, maka kita profitnya berapa tuh? 5 juta. Dimana lagi kita cuma rebah-rebahan, dapat profit 5 juta cuma di trading forex. Dan mungkin di bisnis trading lah. Itu untung yang enaknya di trading. Itu sehari 5 juta atau dalam satu kali transaksi aja? Satu kali transaksi. Satu kali transaksi. Karena kalau sehari ya Master bisa 10 juta ada kali ya? Lebih bahkan. Tergantung sih sebenarnya gini ya. Kalau saya itu memang tidak pernah mempatok ya. Tapi memang saya sudah punya planningnya. Contoh, ketika saya sudah punya planning bahwasannya saya harus mendapatkan profit satu hari 2% dari modal saya. Katakanlah saya punya modal itu $20.000 atau 2 juta. Planning profit saya satu hari 2 juta. Tapi kalau misalkan dari enaknya di trading manual ya, mungkin ini bisa nanti kita singgung tentang trading robot atau mungkin di pump. Kita punya profit 1% dari modal sama dengan 2 juta. Kalau misalkan dari momennya lagi bagus banget, kita bisa mencari peluang keuntungan yang lain di harga-harga yang memang itu bagus banget. Gitu enaknya di trading forex. Menurut Pak Deva nih ya, yang paling cuan yang mana sih? Kan masih pada bingung nih. Ada cryptocurrency, trading forex kan, bahkan binary option. Kayak pada bingung nih yang cuan yang mana sih gitu loh. Sebenarnya semuanya cuan ya. Jadi di sini saya tidak mau menjelek-jelekan yang manapun karena semua investor juga banyak yang main di saham yang cuannya banyak, bahkan lock and home sama kayak Warren Buffett kan dibilangnya juga Warren Buffett Indonesia. Mungkin juga ada yang di cryptocurrency itu udah miliaran-miliaran, tapi juga di trading forex juga banyak banget kok orang-orang yang miliaran. Jadi memang sebenarnya di instrumen trading ini mau itu di forex mau itu di saham semuanya untung. Tapi baik lagi, setiap investor atau setiap traders itu memiliki ciri khasnya masing-masing dalam kita punya trading. Kalau misalkan saya trading forex sendiri, alhamdulillah mungkin bisa lihat juga MKL saya 1 bulan sudah BFR dari modal saya sendiri. Gitu. Keren banget ya Master. Iya gitu. Kira-kira berarti jadinya tuh setiap trading tuh ya ada ininya dong ya, kayak cirinya sendiri gitu loh. Iya. Dan memang sebenarnya kalau misalkan traders itu punya ciri khas masing-masing. Contohnya gini deh, kalau misalkan ada yang lagi naik, tren naik contohnya, kita bahas tentang tren naik. Mungkin ada beberapa traders yang mencari keuntungan dari tren naik itu, atau mungkin kita bisa dibilang follow trend. Dan ada juga traders yang mencari area korelatifnya atau area koreksian setiap harga. Ini salah satunya saya. Jadi kalau saya memang jujur saya orang yang jarang follow trend, walaupun saya sering follow trend juga, tapi saya lebih masuk ke yang golden moment itu atau area yang memang koreksian lah kayak gitu. Oh iya, kayaknya kalau emang scalping tuh kayak ngambil koreksian ya Master. Iya, karena saya cuma mencari 3 sampai 10 poin, 5 poinnya juga udah cukup sih kayak gitu. Dan tadi kan kita udah ngebahas tentang trading forex, binary option, cryptocurrency. Itu legal nggak sih atau aman nggak sih Master? Biar sobat trader di rumah bisa tahu nih, bisa milih. Legal enggak legalnya itu tergantung brokernya di mana. Kalau misalkan di DigiMax sendiri, jangan diraguin lagi. Kita sudah terbaik nomor 1 di Indonesia. Kita juga di Certification Forex di Indonesia. Dan juga untuk legalitasnya kita sudah punya instansi Bapepti yang sudah mengawasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan sobat traders Indonesia atau sobat traders semuanya yang pengen main trading forex atau mungkin di binary option ataupun mungkin di futures trading, lihat dulu legalitasnya itu ada di Indonesia atau enggak. Sekarang kalau misalkan dia itu di broker luar,
tiba-tiba uangnya habis, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, kita mau ngambil kemana? Gitu aja. Kalau misalkan di broker lokal, tiba-tiba misalkan amit-amit perusahaan di DBS itu bangkrut, ya udah kita tinggal punya sistem transaksi nasabahnya, kita datang ke PT KBI, ini Pak akun saya pengen ambil uang saya, selesai. Kayak gitu. Iya. Berarti kita ngambilnya ke KBI ya kalau emang kita misalkan amit-amit jadi di DBS ini bangkrut. Iya, jadi gitu. Makanya pentingnya juga kita punya broker lokal ya kayak gitu. Menurut Pak Deva nih, 3 jenis trading yang mana yang enak gitu loh, yang enak nih buat pemula. Misalkan nih aku pemula nih, aku pengen nih terjun ke bisnis trading. Enaknya yang mana sih, Master? Sebenarnya semuanya enak. Sebenarnya semua enak. Cuman kalau di trading forex sendiri memang ya kita harus benar-benar belajar banget, dan yang paling penting dalam trading itu dari semuanya ya itu psikologis kita. Mau itu mungkin kakaknya masuk di cryptocurrency kah atau di binary option kah, kalau misalkan psikisnya nggak benar ya tetap aja bakal pergi. Makanya sebaik-baiknya kita belajar investasi adalah investasi lihat ke atas dulu. Dan di DBS sudah salah satu solusinya. Kenapa? Karena di DBS ini akan mengajarkan, membimbing para sobat traders atau para investor yang masih baru, yang masih awam, untuk belajar gimana caranya trading yang benar, gimana cara transaksinya, gimana caranya making profit dengan profit yang konsisten, bukan profit besar. Seperti itu. Berarti kalau dibilang profit konsisten, berarti akumulasinya tetap profit gitu, mingguan, harian. Akumulasi profit. Ya. Pokoknya kita punya target. Mungkin ada beberapa mentor juga yang sudah selalu memberikan seperti ini, bahwasannya kita memiliki target satu bulan itu minimal kita punya profit 18-20% per hari gitu. Kalau nggak percaya tinggal dikasih bukti MQL-nya aja kan. Dan sekarang juga ini banyak banget yang selalu mengatakan ngapain sih ada live trading segala kayak gitu kan katanya. Sekarang pembuktiannya MQL. Sekarang gini, sebetulnya dalam kita live trading itu bukan hanya sekedar kita memberikan signalnya aja, itu signal itu adalah suatu memang kita memberikan bahwasannya memang kita tuh melakukan yang terbaik. Ketika memang dia loss ya loss, ketika dia profit ya profit. Kalau pengen ditunjukkan dengan MQL-nya juga ya bisa-bisa aja gitu. Dan kita pun ketika live trading kita nggak terus-terusan ngasih signal. Kalau misalkan emang harganya lagi nggak bagus untuk kita ngasih signal, kita nggak akan ngasih signal gitu. Jadi ya tolonglah buat yang di luar sana yang selalu ngomong katanya berkedok mentor berkedok indikator lah, sebetulnya ya masing-masing juga punya kelemahannya masing-masing gitu. Dan saya pribadi jujur saya menggunakan metode bukan indikator, bahwasannya kalau indikator itu sebenarnya adalah suatu alat pembantu untuk kita mencari making profitnya sendiri gitu. Oh berarti di DBS ini secara transparan ya untuk loss-nya? Transparan, mau dia untung mau dia rugi ketika kita live trading ya udah, ya itu terjadinya kayak gitu. Kalau misalkan aku trading nih, aku kan pemula gitu loh, aku kan takut nih, apa sih yang aku dapat nih, resikonya apa sih, kan aku takut kayak yang kemarin-kemarin ya, yang hype banget tuh tiba-tiba uangnya habis gitu, apa sih yang resiko kita gitu loh. Iya. Sebagai pemula. Kalau misalkan di diri sendiri ya, pastinya kalau misalkan kakaknya masih pemula banget, cukup ikuti arahan suggest-nya aja. Misalkan dari mentornya kita ngasih sinyal sekian buy atau sekian sell dengan satu lot yang sudah ditentukan. Contohnya misalkan modelnya KRFD itu ada $10.000 dengan norma 3, target loss-nya itu berapa persen. Contohnya KRFD berani loss-nya itu 2% dari modal. Ya udah kita pasangnya sell di area sana dan target profitnya juga sama. Itu dulu aja belajar dan nanti learning by doing. Ketika kakak sudah belajar seperti itu, nanti juga pasti akan bisa kok. Dan sebetulnya di trading ini mudah banget. Trading is simple but not easy. Jadi trading ini simple tapi nggak mudah gitu. Jadi ya nanti juga kalau misalnya nggak tahu pasti bisa. Berarti kita ngelakuin juga sambil belajar gitu loh. Betul, gitu. Banyak yang pertanyaan nih ya, investasi bukan sih kalau trading kayak gini? Apa masuk ke mana? Kalau menurut saya pribadi investasi. Iya, jadi investasi jangka pendek atau jangka panjang? Kalau misalkan di forex sendiri ya, menurut saya ini jangka pendek. Tapi banyak juga orang-orang yang mungkin di trading forex ini jangka panjang. Tapi menurut saya pribadi di trading forex ini jangka pendek. Karena kan berjangka juga kan, yang dimana kita yang mencari keuntungan setiap harinya. Kan di trading itu kan ada 4 tipe sebenarnya, 4 atau 3 gitu. Yang pertama ada scalping, ada intraday, ada swing, sama long term kan. Kalau misalkan yang scalping ini kayak saya, contohnya saya satu hari bisa beberapa kali transaksi. Ada juga intraday yang dimana kita sudah membuat skema atau membuat sebuah planning transaksi kita dalam satu hari cukup satu signal dan itu udah profit udah 1% misalnya gitu. Ada juga yang swing trade
kita mencari profit dengan 1 minggu, ada juga yang long term, bisa 2 bulan kah, bisa 1 bulan kah, bisa 3 bulan kah. Tapi secara jauhnya, kalau di trading forex sendiri menurut saya itu baiknya kita main jangka pendek gitu, karena ya menyesuaikan dengan balance-nya aja sih. Jadi kalau misalkan kita masuk nih ya ke dunia trading forex atau trading apapun lah gitu, modalnya berapa sih ya kira-kira Master yang biar aman gitu loh kita? Sebenarnya ya paling aman itu ya modal besar sih menurut saya ya, karena di dimensi ini juga kita punya visi yang dimana low risk high return. Jadi kalau misalkan kita menggunakan modal besar dengan transaksi kita yang lebih kecil, maka balance atau margin level atau ketahanan dana kita lebih kuat untuk menahan transaksi yang kita. Gitu. Berarti kalau modalnya gede, profitnya juga gede dong. Iya. Mas. Nah, dan dari ketentuan Bapepti-nya sendiri, sebenarnya Bapepti menganjurkan bahwasannya di trading forex sendiri itu atau di perdagangan bisnis forex ini minimal modalnya itu $10.000. Itu yang paling kecil kerugiannya atau resikonya lebih kecil. Oh ya, satu lagi ya, terakhir nih Master pertanyaannya. Basic nih ya, untuk memulai trading tuh apa yang harus kita siapin nih? Apakah mental, duit, atau apa gitu? Ya pastinya ya uang juga harus ya, duit juga harus, dan investasi lari ke atas. Contohnya gini, kalau misalkan sobat trader juga pengen masuk ke DDDMax, misalkan contoh udah masuk ke DDDMax kan, menjadi mentor DDDMax. Kalau misalkan memang dia itu belum tahu banget tentang trading, nggak akan kita langsung suruh trading. Kita akan edukasi, kita akan ajarin, kita akan bimbing sampai dia mahir. Dengan namanya demo account, itu kan fungsinya dari demo account adalah kita belajar apa itu buy limit, apa itu pending order, apa itu sell limit, apa itu naik, apa itu turun, apa itu short position, itu kan diajarin semuanya. Itu basicnya, gitu ya. Jadi memang modal dan investasi layar ke atas. Gitu. Berarti Master nih dari trading forex sudah dapat apa aja sih? Tadi boleh di spill nih biar bisa jadi apa sih ya namanya, kayak mau nih jadi kayak Master Devan gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang dapat apa aja, mungkin saya juga agak malu ya, sama mungkin di sobat Adas yang lagi nonton juga banyak yang udah sukses di bisnis ini. Tapi ya saya sendiri alhamdulillah usia saya masih muda banget, saya sudah bisa ya berangkatkan beberapa orang tua dan rekan-rekan untuk umroh, dan saya sudah bisa beli properti, saya bisa beli kendaraan, bisa beli rumah, dan itu juga salah satu yang alhamdulillah banget menurut saya pribadi gitu. Nah satu lagi sekarang ya tujuan saya pastinya saya pengen lebih memperbanyak lagi ilmu saya, dan juga saya pengen bisa bermanfaat sama orang-orang yang pengen belajar bareng-bareng sama saya. Itu. Berarti mau bermanfaat untuk semua orang gitu. Betul. Ya, itu tujuan utama. Iya. Dan saya tidak pernah menjelek-jelekan siapapun. Jadi buat sobat traders pun yang di luar sana yang selalu bilang mentor berkedok indikator atau mungkin trading berkedok jualan berkedok mentor, jangan pernah menganggap seperti itu, karena di sini kita memang benar-benar pure pengen memberikan edukasi kepada para member, dan juga kita benar-benar pengen memberikan yang terbaik kepada para member. Itu visi misi dari Dimi sendiri. Mantap. Oke, terima kasih ya Master udah mau main-main nih, mau kasih wejangan buat sobat trading